Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan Joko Widodo. Ketua Majelis Rospita Vici Paulin dibuat kaget saat mendengar pernyataan KPU Solo yang telah memusnahkan arsip salinan dokumen milik Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Perwakilan KPU menyebut arsip telah dimusnahkan karena masa retensinya sudah habis, yakni hanya 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum diwajibkan dimusnahkan. Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis tercengang dan menegaskan seharusnya retensi arsip minimal 5 tahun, bukan 1 tahun. Ada merespon 27 Agustus. Buku agenda, emang masa retensi penyimpanan rahasianya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Ya, proses aturannya. Tak hanya KPU Solo, KIP juga mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang mempertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah dan soal arsip yang dimusnahkan. Yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami? Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Sidang kini memasuki tahap pemeriksaan bukti dan klarifikasi. Ya, di ruang sidang yang memanas bak bara, sengketa ijazah Jokowi kembali menggema. Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar KPU Solo tanpa jeda soal pemusnahan salinan dokumen yang kini jadi sumber tanda tanya. Sudah bergabung bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Pertama saya mungkin begini ke Bang Andi, karena informasi dari sidang KIP ini ya Bang Andi, akhirnya nggak sedikit ya, saya bisa bilang banyak yang akhirnya mempertanyakan lagi nih Bang Andi mengenai ijazahnya ini seperti apa kejelasannya, ada tidaknya begitu. Nah ini seperti apa penjelasannya Bang Andi ketika seolah-olah KIP ini mempertanyakan mengenai ijazah yang sepertinya mulai menimbulkan keraguan dari jawaban-jawabannya Bang Andi? Ya, menurut saya kalau ijazah asli itu kan ada di Polda Metro. Oke. Dan ini kan sudah juga diperlihatkan di beberapa orang ya. Termasuk wartawan diperlihatkan di rumah beliau, termasuk kabar reskrim juga diperlihatkan, ya, dan Polda Metro Jaya penyidik juga diperlihatkan. Kalau kita lihat di sini yang di KPU setelah KPU ini kan menurut mereka kan 3 tahun ya, 1 tahun masa aktif, 2 tahun inaktif. Menurut peraturan yang mereka yakini, ya. Nah kalau kita lihat ini juga masalahnya kan cuma administrasi, tidak masalah yang krusialnya itu di pengadilan itu sendiri yang nanti akan diperlihatkan di pengadilan ijazah asli beliau berdikut juga dengan bukti-bukti yang ada ketika beliau berpunya di UGM. Ya. Jadi hal itu tidak perlu dikait-kaitkan lagi dengan ijazah asli beliau karena ijazah asli beliau itu pada di Polda Metro Jaya. Oke. Tentang penyampaian terjadi di KPU itu adalah persoalan yang bersifatnya administratif. Begitu Mas. Kalau yang soal pemusnahan arsip berkas ijazah Pak Jokowi itu yang harusnya 5 tahun, tapi ini setahun udah dimusnahkan, termasuk hanya sekedar administrasi saja juga, Bang Andi? Ya kan tadi kan dikatakan oleh dari KPU itu kan 3 tahun, jadi bukan 5 tahun. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif, gitu ya. Itu karena wewenang dari mereka.
dari KPU Surakarta. Tidak ada yang namanya intervensi apapun ya, apalagi dari pihak kita, dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada sama sekali. Nah itu berkaitan itu semua dengan administrasi begitu. Begitu. Baik. Kalau begitu Bang Ferry, izin saya ingin butuh wawasan yang lebih lengkap jelas tentang aturannya. Sebenarnya gimana ya Bang Ferry ya? KPU ketika mendapat salinan ijazah tersebut, apakah memang 1 tahun boleh dimusnahkan? Atau memang aturannya itu ada waktunya 3-5 tahun Bang Ferry? Ya, kalau kita berpedoman kepada PKPU 17 ya, kan ada ketentuan pasal 3, pasal 6 ya. Sebuah dokumen yang kemudian bisa dimusnahkan itu kan ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan pemusnahan itu kalau tidak dilarang oleh undang-undang. Undang-undang kan melarang harus 5 tahun ya. Jadi ya harus 5 tahun. Kedua, kalau seandainya dokumen itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, waktu Pak Jokowi mendaftar tentu belum ada persoalan hukum. Tapi coba simak ketentuan pasal 6 ya. Di pasal 6 itu ada dokumen yang harus dipermanenkan. Apa saja jenis dokumen yang harus dipermanenkan? Satu, yang berkaitan dengan kesejarahan. Nah, dokumen-dokumen Pak Jokowi itu berkaitan dengan kesejarahan, termasuk kesejarahan Solo dan pemilu kita. Harusnya dipermanenkan tuh, bukan dimusnahkan. Kedua, sebagai pertanggungjawaban nasional, dokumen yang berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo dan lain-lain itu kan adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu kada di dalam dokumen nasional. Jadi konsep data ini harusnya permanen. Nah, kenapa kemudian KPU yang harusnya mempermanenkan dokumen, data, dan segala hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi malah memusnahkan. Jadi sebenarnya sudah ada bukti-bukti petunjuk, sebenarnya ada upaya menghilangkan alat bukti yang sebenarnya tidak sehat juga untuk Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan mengakui bahwa dokumennya asli. Harusnya ya dia kemudian berupaya membuat suasana keriuh rendahan ini hilang dengan kemudian menunjukkannya saja kepada publik. Itu belajar dari Hakim Konstitusi ya. Pak Arsul tadi. Ribut ijazahnya Pak Arsul menunjukkan. Itu begitu caranya kalau ijazah asli lah, kurang lebih gitu ya. Baik. Nah, mestinya menurut saya KPU Solo ya tidak melakukan upaya terburu-buru itu, apalagi menyebut bahwa 1 tahun. Kalau dia baca peraturan KPU sendiri, itu sebenarnya sudah tidak boleh dimusnahkan untuk dokumen Pak Jokowi. Kalau dia baca undang-undang lebih lagi tidak dilarang itu. Jadi menurut saya memang ada beberapa faktor yang membuat orang merasa ada yang janggal dalam konteks ini. Dan mestinya ini yang perlu dijernihkan. Oke, Bang Ferry, apa sih pertimbangan ya mungkin dari KPU-nya ya sehingga perlu untuk dimusnahkan? Apakah ini menjadi suatu hal yang wajar saja, hak dari KPU saja, tapi bukankah itu berhak untuk masyarakat ingin tahu untuk bagian dari pertanggungjawaban untuk tetap disimpan dokumen berkas ijazah Pak Jokowi? Bang Andi. Perhatikan ketentuan ini ya, Bang Ferry. Mas, ketentuan PKPU itu. PKPU itu mengatakan begini, ada beberapa dokumen yang bisa dimusnahkan. Misalnya diambil contoh di dalam ketentuan itu adalah dokumen soal hasil pemilu. Baik. Jadi sudah selesai pemilunya ya, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun begitu ya. Itu boleh dimusnahkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya dokumen itu didigitalisasikan terlebih dahulu, baru dimusnahkan. Nah, bayangkan ada dokumen yang penting boleh dimusnahkan, tapi harus digitalkan dulu. Nah, coba dia tanya ke KPU, ketika dia musnahkan dokumen ini, dia sudah digitalkan nggak dokumen sepenting ini, yang sebenarnya malah harus perintah peraturannya dipermanenkan, ya, karena ini berkaitan dengan sejarah. Bayangkan 10-20 tahun lagi kita akan baca sejarah ada seorang tukang kayu yang maju, yang mendapatkan simpatik dari publik, lalu kemudian dia berhasil menjadi wali kota Solo. Itu kan sejarah. Baik, Bang Andi, silakan tanggapannya. Ya, tanggapan saya, kalau kita lihat kalau Bang Ferry mengatakan itu mudah, tinggal diperlihatkan, itu tidak seperti itu. Karena konsepnya ini tidak masuk ke ranah pidana.
bukan bicara kita hanya memperlihatkan ijazah. Dari awal pun sudah dikatakan itu. Tapi Roy Suryo dan kawan-kawan ini selalu mengatakan dia akan mengambil ijazah Pak Jokowi, kemudian mereka akan periksa. Dan mereka itu siapa gitu? Ya, apakah ini termasuk undang-undang informasi publik yang harus dikasih? Kan ini masih dalam taraf adalah dia mempunyai hak pribadi untuk itu. Ya, coba kalau dia minta ya hanya melihat saja, itu pasti akan diperlihatkan. Itu jelas untuk itu. Tapi juga jangan dikaitkan masalah katakanlah di Solo ini, ya konsep yang terjadi bahwasanya KPU dimintakan itu tidak ada hubungannya sama sekali Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak siap kok. Ini kan sudah ada tersangka, ya tinggal bagaimana menjalankan itu saja. Kalau melihat dari yang disampaikan ada pola yang mencurigakan dari sidang tadi, itu seperti apa tanggapannya Bang Andi? Kenapa dimusnahkan? Kenapa UGM juga tidak memberikan bagaimana lebih lengkapnya fisiknya? Itu bagaimana menjelaskannya Bang Andi? Ya itu kan masing-masing punya argumentasi gitu ya. UGM mungkin juga mempunyai argumentasi, Polda pun juga punya, dan KPU pun juga itu. Ini kan bukan sidang pengadilan, ya ini kan secara administrasi menanyakan mengenai informasi publik. Tidak ada tuduh menuduh juga untuk masalah ini. Ini kan menginformasikan ya kepada KIP itu seperti apa dan gitu. Itu haknya mereka gitu. Kalau misalnya tidak ditayangkan oleh UGM, mungkin itu masih ada unsur materi di dalam persidangan nanti, mungkin saja itu terjadi. Tapi yang jelas kita percayalah bahwa semuanya itu institusi negara itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, ya memperlihatkan atau tidak memperlihatkan, memusnahkan atau tidak memusnahkan, itu haknya mereka. Pasti mereka mempunyai alasan-alasan tertentu yang perlu dipertanggungjawabkan oleh mereka. Begitu. Tapi setuju ya Bang Andi ya bahwa Pak Joko Widodo saat menjadi wali kota Solo adalah salah satu sosok bersejarah yang seharusnya sebenarnya masyarakat bisa mempelajari historikalnya, salah satunya melalui ijazah yang harusnya dipermanenkan Bang Andi. Ya, bukan hanya Pak Jokowi saja sebagai wali kota. Kalau mau dipermanenkan keseluruhan harus dipermanenkan. Kalau itu dikatakan untuk dipermanenkan, ya. Kalau case-nya ini kan hanya Pak Jokowi karena ada permasalahan hukum, itulah yang jungkit-jungkit, dicari celah-celah ya oleh para ya pembenci itulah ya yang mengungkit-ungkit masalah ijazah itu. Kalau misalnya tidak ada hal itu, apakah akan dilaksanakan seperti ini? Pasti tidak ada. Tapi ada sisi baiknya juga. Artinya begini, artinya KPU nah ini akan lebih aware bagaimana menangani arsip-arsip itu ke depan nantinya, ya akan digitalisasi dan sebagainya. Ini ada pembelajaran bagus juga. Tapi yang jelas ya buat kita ini adalah sesuatu yang memang ya KPU bertanggung jawab secara administrasi untuk itu. Tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Hubungannya Pak Jokowi nanti itu adalah di persidangan setelah tersangka ini dinaikkan statusnya menjadi terdakwa misalnya. Begitu. Bang Ferry silakan tanggapannya. Jadi saya pikir penjelasan itu tidak menjawab ketentuan pasal 6 ayat 2 terutama ya PKPU 17 bahwa seharusnya dokumen yang ada punya muatan sejarah itu harusnya dipermanenkan. Pertanyaan besarnya kenapa KPU Solo kemudian melanggar ketentuan itu, ada apa? Padahal ini aspek yang sangat penting. Tadi kan tidak dijawab ya, karena mungkin belum baca PKPU itu. Yang perlu dilihat bahwa Komisi Informasi kan mempertanyakan kenapa dokumen sepenting ini retensinya terlalu cepat. Padahal kalau mau dengan alasan KPU Solo menurut peraturan itu harus dimusnahkan. Jadi ada dua model ya di pasal 6 itu. Satu boleh dimusnahkan. Tapi apa saja yang boleh dimusnahkan? Oke, semuanya ada pengecualiannya yang dilarang oleh undang-undang. Nah, dokumen sepenting ini dilarang oleh undang-undang pemusnahannya dalam waktu hanya setahun, 5 tahun. Nah, itu kalau yang boleh dimusnahkan. Kedua yang berkaitan dengan soal hukum. Tadi saya sudah jelaskan itu. Yang kedua, pasal 6 ayat 2 ini yang penting sekali. Bahwa untuk dokumen yang punya muatan sejarah itu harus dipermanenkan. Nah ini tidak dijawab
oleh KPU Solo, tidak dijelaskan di dalam persidangan, tidak dipahami oleh Bang Andi, tidak dipahami oleh banyak pihak. Saya menyarankan memang bukan persoalan hukum pidana lagi di Komisi Informasi. Ada prosedur yang kemudian dilabrak oleh KPU Solo, tidak sehat cara-caranya, menambah kemudian keributan baru, orang menimbulkan tanda tanya, sesuatu yang dipermanenkan kok harus dimusnahkan, ya. Nah, ini yang kemudian jadi tanda tanya besar kalau KPU Solo melabrak apa yang ditentukan oleh PKPU dan undang-undang sendiri. Pertanyaan besarnya, ada dokumen digitalisasinya nggak? Karena itu perintah PKPU. Nah, kalau seandainya itu ada, dia akan sampaikan di dalam persidangan tadi bahwa memang kami musnahkan tapi sudah kami digitalisasi. Jadi ini bukan soal ini gaya meminta, bukan begitu. Publik itu punya hak ya terhadap data, informasi terhadap pemimpin-pemimpinnya. Itu konsep bernegaranya, itu konsep keterbukaannya. Nah, jadi bagi saya memang janggal nih KPU Solo ya. Baik, Bang Andi silakan Bang tanggapannya. Ya, kalau menurut ahli tata negara Bang Ferry ini ya, itu kan menurut persepsinya beliau. Ya. Kan kalau kita lihat ini kan ada aspek-aspek politisnya, bukan masalah administrasi saja di sini. Baik, saya lanjut dengan Bang Ferry, Bang Andi. Bang Ferry dulu. Bang Ferry, UGM bilang bahwa mensensor atau blackout dokumen tersebut alasannya karena ada nilainya, Bu, katanya begitu. Ini normal atau jangan-jangan Anda makin curiga? Iya, pastilah ya, karena itu kan sesuatu yang tidak perlu disamarkan juga. Karena kan itu proses persidangan untuk membuktikan kebenaran dokumen. Bukan mau diekspos juga ke publik itu. Lalu kenapa kemudian UGM menutupi? Jadi ini agak ada satu rangkaian ya kok. Kesan yang timbul adalah ada upaya menutupi sesuatu bukti yang sebenarnya mudah saja. Ini kalau KPU beralasan tidak pakai PKPU 17 karena itu PKPU yang termasuk baru ya. Kalau kita lihat PKPU nomor 18 2023 itu nggak ada dokumen calon wali kota itu dimusnahkan dalam 1 tahun. Kok dimusnahkan dalam 1 tahun? Itu rata-rata 3 tahun begitu ya. Lalu bahkan kalau ditelusuri dokumen apa yang boleh itu nggak ada dokumen soal ijazah itu diretensi, itu dipermanenkan konsepnya. Jadi kan ini jadi rangkaian yang menarik sebagai bukti petunjuk ya. PKPU-nya menutupi, kampusnya menutupi. Nah, ada apa ini? Kenapa kemudian peraturan-peraturan hukum dilabrak, diabaikan, seolah-olah kesan yang timbul adalah untuk menutupi data dan informasi kepada publik. Apa salahnya kita tahu nilai pemimpin kita? Emang kenapa emangnya data itu? Kenapa kemudian dipersoalkan? Lagian ini Komisi Informasi untuk kemudian mengklarifikasi dugaan bahwa sebuah dokumen itu ada, diperlukan, dibutuhkan atau tidak. Ingat loh, Presiden Jokowi itu presiden kita. Kita berhak tahu apa masa lalu pemimpin kita. Itu konsekuensi demokrasi. Demokrasi itu konsekuensinya transparan. Kalau punya rahasia di masa lalu, jangan mau jadi pemimpin, karena pemimpin itu harus siap data informasi tentang dirinya dibuka. Tapi sekali lagi ini sebuah rangkaian yang menarik untuk menjelaskan bahwa ada problematika serius di perkara ini. Baik, Bang Andi, dugaan bahwa ini menjadi satu rangkaian untuk menutupi sesuatu. Bagaimana membantahnya, Bang Andi? Ya, kalau orang yang memang ya di pihak sebelah itu selalu melakukan hal seperti itu. Semua pun juga, negara juga pasti akan dikatakan seperti itu. Ya. Pasti kan UGM mempunyai alasan-alasan tertentu kenapa disamakan dan sebagainya. Ya kan, apakah ada izin dari misalnya dari rektor atau apa, petinggi-petinggi dari UGM itu sendiri. Itulah haknya UGM untuk menentukan itu. Ya kita kembali saja, pakai semua kecurigaan-kecurigaan itu pasti akan ditimbulkan. Dan kita sudah paham untuk itu. Makanya kita ini kan selalu berpatokan kepada hukum sendiri. Ya, uji konsekuensi yang dikatakan silakan aja, tapi uji dari laboratorium Barreskrim itu sudah menentukan bahwa ijazah itu
asli dan identik untuk itu. Jadi kita tidak berandai-andai lagi, kita masuk nanti bagaimana kita mencermati dan mengawasi perkembangan pemeriksaan akan nanti. Begitu Mas. Soalnya takutnya nanti pas di persidangan UGM ke hakim juga nunjukin yang di blackout juga nanti Bang Andi, takutnya gitu. Itu sudah ada di Polda Metro Jaya dan clear and clean untuk itu. Clear and clean ya? Oke, baik. Kita nunggu nanti bagaimana perkembangannya. Bang Andi, Bang Ferry, terima kasih banyak ya.